Izinkan kakak untuk memperkenalkan diri lagi. Nama kakak Devi Olivia Zahra, bisa dipanggil Kak Devi. Nah, di sini sekarang kakak mau tanya kabar kalian dulu nih. Buat yang hari ini moodnya lagi bagus, angkat tangannya. Coba. Wah, ternyata gak terlalu banyak ya. Terus sisanya gimana? Bagus kan? Saya paling bagus. Atau biasa aja kak? aja. Oh biasa aja. Oke, kalau gitu semoga nanti ada satu hal yang bisa buat teman-teman senang ya. Apapun itu gitu. Nah, di sini sekarang kakak mau kenalan juga sama kalian. Kakak izin untuk pengabsen lagi ya. Yang kakak sebutkan namanya boleh angkat tangan dan sebutkan hadir. Yang pertama Abid Aryo Seto. Kedua Adila Safa. Ajeng Maulana. Oke, langsung sakit, semoga Ajeng lekas sembuh. Amin paling kencang. Kemudian Aryani Maulida. Oke. Kemudian Berkah Ibnu Hakim. Oh iya, Berkah kenapa duduknya ke paling belakang? Orang dingin. Duduknya di setting atau enggak? Dokol. Dingin di belakang. Dingin apa aja sih? dong. Banget deh. Kemudian Dinda Rizkiani. Kemudian Farsya Nirvana. Orang ganteng dong. Kemudian Kamila Nugrahani. Kemudian Keisa Aurel Faiha. Kemudian Kairana Putri Dwi Agus. Putri Dwi apa nih? Agus. Kemudian Koirul. Oke. Kemudian Khalifah Tusyadia. Oke. Kemudian Muhammad Alfiansyah Saputra. Muhammad Rizky Novian. Oke. Kemudian Muhammad Ali Faidur. Faidur. Kemudian Muhammad Faza Sofian. Kemudian Muhammad Ilham Rama. Tiga. Muhammad Ilham Nadif. Salah baca. Muhammad Nadif Faizu. Nadif bikin lagu. Kemudian Muhammad Rafa. Kemudian Muhammad Rafli. Oke. Naima Ramadhani. Kemudian Nurul Aisyah. Kemudian Farid. Wih, paling kenceng nih. Ikutin aku. Kemudian Raja Oka Fadilah. Hadir. Kemudian Revan Abdillah Safie. Rindu Aprilia. Sakit. Itu yang kita. Katanya di rumah banjir, Bu. Safa Makrunisa. Di Kober. Salwa Fahmi Ramadan. Sekarang ini Safa Aurelia. Yang paling. Oh iya, kurang tinggi ya kata-katanya. Wibu sih makanya Kemudian Suci Hidayah. Kemudian Ferry Liede. Atau siapa nih? Bacanya gimana? Yanto Barman. Oke, cukup. Kemudian Fitriana Nur. Itu udah pindah sih. Oh iya. Kemudian yang terakhir Zafira. Amam. Oke, baik. Kemudian di sini kakak pengen langsung aja ya kita masuk materi. Ya, Tadi kan Kak Dika udah menjelaskan ya mengenai apa itu cerpen, kemudian juga ciri-ciri cerpen dan juga unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, di sini mau tanya dulu nih, udah ada belum sih yang pernah nulis cerpen atau novel bahkan? Belum. Atau sekedar curhat di buku harian? Ada kan? Saya curhatnya ke Allah. Bagus. Saya curhatnya ke Allah, Bu. KJB. Kayak kalian curhat ke buku diary atau misal kalian curhat di memo HP gitu, itu sudah bagian dari latihan tulis gitu. Karena kan di dalam bahasa Indonesia butuh 4 keterampilan di mana ada menulis, kemudian membaca, kemudian ada lagi apa lagi? Menyimak, betul, dan yang terakhir Berbicara. Ya. Anjay. Lulusan S2 nih. Oke. Kemudian di sini langkah-langkah menulis Ada backingannya. lulusan S2. Terus bentar.
terdapat 7 langkah dalam menulis cerpen. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat tokoh dan karakter. Yang ketiga, membuat alur dan plot. Yang keempat, menentukan latar dan suasana. Yang kelima, menentukan sudut pandang. Yang keenam, menulis cerpen dengan ciri khas sendiri. Dan yang ketujuh itu melakukan revisi atau perbaikan. Selanjutnya berikutnya, lanjutkan. Baik, yang pertama ini ada menentukan tema. Ada yang bisa bantu kakak untuk bacain yang ada di PPT? Ada yang berani? Ada yang berani nggak? Kalau nggak, kakak tulis ya. Oke, coba kakak minta tolong untuk Alwiansyah baca. Oh, udah ya? Oke, yang lain deh kalau gitu. Perempuan coba ya. Kamila. Menceritakan tema, pilih topik yang menarik untuk kamu atau ide-ide seperti pengalaman yang ingin dibagikan kepada pembaca. Pikirkan juga pesan atau moral atau nilai-nilai yang ingin kamu sampaikan melalui cerpen. Baik, terima kasih Kamila sudah membacakan. Jadi di sini ketika kita ingin menulis cerpen, cerita apapun itu, cerpen, novel, komik dan lain sebagainya, tapi kita harus menentukan tema ini terlebih dahulu. Pasti kakak yakin nih kalian yang perempuan dan laki-laki punya minat yang berbeda kan? Kalau perempuan sukanya apa sih biasanya? Persahabatan, ya kan? Kemudian apa lagi? Cinta-cinta, percintaan, kemudian juga bisa tentang apapun yang berkaitan dengan perempuan gitu. Kemudian untuk yang laki-laki nih biasanya sukanya kayak olahraga. Kemudian pokoknya berkaitan dengan laki-laki. Nah di situ kita harus menangkan tema. Nah tema itu yang tadi udah disebutkan nih terdiri atas 1 sampai 2 kata gitu. Misalnya temanya tentang kejujuran atau kayak tentang rendah hati. Nah itu termasuk tuh tema gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita lanjut. Silakan kita lanjut. Nah, di sini langkah kedua itu ada membuat karakter, yaitu ciptakan karakter yang akan membangun keseluruhan jalannya cerita. Nah, kalau teman-teman tahu nih, betapa pentingnya untuk membangun sebuah karakter. Teman-teman kalau baca cerita nih, pasti ngeliat gak sih tokohnya tuh menarik gak sih, ya kan? Kemudian juga visualnya gitu. Terkadang kan kalau dari komik kelihatan ya, atau kayak tokohnya ini tuh punya daya tarik apa sih yang membuat kita tuh jadi tertarik gitu untuk membaca tersebut. Nah itu dia pentingnya untuk membuat karakter gitu. Nah karakter ini juga gak jauh-jauh dari si pengarang ini nih. Biasanya kalau misalnya teman-teman nulis cerpen, itu biasanya tentang bisa juga tentang kehidupan kalian atau tentang kehidupan masa lalu kalian gitu. Jadi banyak banget tema yang bisa digunakan dan juga penciptaan karakter yang bisa dimunculkan gitu. Kemudian yang ketiga itu langkahnya membuat alur dan plot. Nah tadi masih ingat gak alur dan plot itu apa? Ada yang bisa kasih pendapat? Lupa? Oke, jadi alur itu jalannya cerita gitu, menggambarkan kejadian-kejadian penting gitu. Nah, di sini alur itu terbagi menjadi 3 tadi kan. Alur maju. Kalau alur maju gimana sih? Misalnya, kalian saat ini kan duduk di bangku SMP kelas 28. Kelas 2 atau kelas 8. Nah, kalian menulis cerita nih. Ceritanya itu berkaitan tentang masa depan kalian gitu. Jadi kayak menceritakan tentang pas kalian udah kuliah atau pas kalian sudah kerja, itu mengenai alur maju gitu. Kemudian kalau alur campuran itu yang tadi sudah Pak Dika jelaskan juga, jadi bisa berkaitan dengan masa depan atau masa lalu gitu. Nah kalau alur mundur itu kelas balik. Misalnya kalian menceritakan tentang masa TK kalian atau masa SD kalian seperti itu. Apakah dipahami? Bisa. Oke, kemudian yang langkah keempat membuat latar dan suasana nih. Jadi latar itu juga penting banget ya, dan latar itu bisa bermacam-macam kayak yang sudah tadi kalian tulis. Apa sebutkan di sekolah atau di rumah atau mungkin di kantin, banyak banget pokoknya latar yang bisa digunakan tergantung dengan isi cerita kalian. Dan juga di sini itu suasananya tuh harus diciptakan nih. Misalnya kalian mau bikin cerpen yang mau yang senang gitu, mau yang bahagia, ya udah kalian memunculkan konflik yang bahagia-bahagia yang bisa membuat pembaca tuh kayak salting deh atau kayak seneng deh dengan tokoh ini gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Oke. Slide berikutnya.
Kemudian langkah yang kelima itu menentukan sudut pandang. Nah, ini juga penting banget sebenarnya. Sudut pandang ini juga bebas gitu. Kalian bisa pilih sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, ataupun orang ketiga gitu. Seperti itu. Kalau misal kalian nih mau ceritain tentang diri kalian sendiri, kayak saya adalah siswa kelas 8 di SMP Negeri 281 Jakarta. Nah, itu menggunakan sudut pandang orang berapa? Kalau pakai kata saya. Satu. Betul, sudut pandang orang pertama gitu. Kalau misalnya nih menceritakan kayak Rani adalah orang yang baik Tiga. hati gitu. Sudut pandang itu ketiga. kalau penyebutan nama pakai sudut pandang keberapa? 3. Pinter banget. Oke, lanjut tadi Kak ke selanjutnya berikutnya. Kemudian yang keenam, menulis cerpen dengan ciri khas sendiri. Nah, seperti yang Kakak sudah sampaikan nih tadi, kalian pasti punya minat yang berbeda gitu kan terhadap ketertarikan misalnya kayak olahraga ataupun cerita-cerita apa yang kalian suka deh. Nah, di situ kalian tuh harus pede gitu kalau nulis cerita gitu kayak oh ya udah kembangkan apa yang ada di pikiran kalian gitu supaya cerita itu lebih menarik lagi gitu. Kemudian yang ketujuh ini membaca ulang dan merevisi. Jadi ketika kita sudah menulis cerpen kita tuh perlu melakukan pengecekan gitu kayak misalnya oh ada salah kata nih atau salah ketik. Itu kan kalau salah ketik kan biasanya pembaca kayak kurang paham ya. Nah, di situ makanya kita perlu melakukan revisi atau pengecekan ulang. Kemudian oke, itu aja pemaparan materi mengenai langkah-langkah menulis cerpen dari Kak Devi. Nah, mestinya apakah ada yang ingin bertanya atau tidak? Alhamdulillah tidak. Apakah sudah dipahami? Sudah. Baik, kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan dengan baik dan berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.